Malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Fasholawatullahi wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiyyu fi haditsin alim ta'lam sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Suratul mustami'in al-kiram hadratul muhtaramin wabil khusus sahibul bait Bapak siapa? Pak Haji Irwan Lubis sekeluarga, juga saudara-saudara kita semuanya. Alhamdulillah berkat inayah, iradah, maunah, hidayah dan taufik Allah, malam ini di malam Ahad Allah telah menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka sudah menjadi suatu kebiasaan setiap satu minggu sekali Pak ya. Iya. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikan pahala jalan yang luar biasa, karena setiap langkah kita menuju kebaikan Allah akan menggantikan 10 kali lipat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tadi sore maghrib ikhwan saya namanya Raka, rumah dari Raka itu putranya Bang Ustaz ini. Raka itu anak didik saya juga di madrasah. Kebetulan saya dipercayakan untuk memimpin madrasah di Seknek, di kepala mengurus guru-guru berikut pembelajaran, termasuk putranya beliau dua-duanya Nuri kalau nggak salah ya. Tadi ada informasi dari istri katanya itu kan bapaknya Raka, ada Rakanya kan itu Manuli. Saya kaget, mengisi tausiah sana ada bapak kebakar ya malam ini kosong. Ya, alhamdulillah. Cuma nanti malam ada orang minta tolong biasa itu dan doa. Ya setelah selesai sini nanti Karawaci. Baik. Dengan keadaan yang sangat mendadak tentunya apa yang mau saya sampaikan saya juga tak ngerti, karena ini kaitannya dengan taklim ya, pembelajaran agama berarti Pak ya. Iya betul. Ya, karena kita tidak akan terputus namanya agama ini sampai hari kiamat. Ya, sehingga kata Nabi, carilah ilmu dari ayunan sampai dari lahir sampai meninggal ya. Jadi nggak ada kata selesai menuntut ilmu setelah jadi kiai, jadi ulama, tetap ngaji wajib. Makanya alim ta'lam tadi yang saya sampaikan dalam mukadimah sabda Nabi, alim ta'lam, ayo ajarkan kalian akan tahu. Kalau nggak diajarin nggak akan tahu ilmu kita. Ternyata kita bodoh terus, semakin alim semakin bodoh kan gitu. Semakin tidak tahu semakin banyak kekurangan. Kalau orang Jawa bilang seperti pohon padi itu. Semakin dia itu berbobot, semakin dia itu berbuah, bukan semakin ke atas. Ya, Bapak juga tahu. Bapak semakin ke bawah. Artinya semakin kita punya ilmu, ya, dengan cara bagaimanapun, ya, baik dengan cara seperti hadis Nabi tadi, alim ta'lam, atau dengan kita belajar sendiri dari sejak kecil sampai sekarang, itu semakin. Jadi kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz, ada orang pintar, semakin dia banyak ilmu, semakin dia memperlihatkan dirinya, pamer, apa kamu dan sebagainya, kata-katanya tidak sesuai,
Nah itu berarti bukan alim. Karena orang alim ya begini. Nabi semakin jadi pemimpin semakin lemah, ya, akhlaknya semakin baik. Baik itu ketika mengurusi tentang masalah agama ataupun sosial masyarakat, kepemimpinan. Makanya tidak akan menjadi pimpin para nabi kalau beliau itu modalnya adalah tawadhu. Semakin dia diberi ilmu oleh Allah semakin berunduk, semakin ke bawah. Kenapa? Ada ilmu yang tidak dimiliki ya dari seseorang, ya. Ada lagi dari seseorang itu tidak dimiliki dari seseorang, terus ada tingkatannya. Di atas langit ada lagi, tidak bisa sampai ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya momen ini yang paling pas barangkali berkaitan tentang silaturahim ya. Iya, silaturahim saya juga nggak tahu dengan bapak, saya kurang kenal dengan bapak. Nah inilah adanya silaturahim, yakni intinya adalah Islam. Ya, walaupun silaturahim itu saya jabarkan adalah permasalahan yang keseluruhan. Silaturahim, silah dan rahim. Silah bahasa Arab, rahim juga bahasa Arab. Ya, sudah dipakai juga di negara-negara lagi dengan bahasa negara itu ada silaturahim termasuk di Indonesia. Ya, silaturahim dipakai bahasa itu. Jadi asli dari bahasa Arab. Silah artinya menyambung. Rahim artinya kasih sayang. Secara bahasa, ya. Rahim kasih sayang, menyambung rasa cinta kasih sayang. Nah, menurut istilah atau maksud dan tujuan silaturahim itu adalah menyambung penuh kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Saudara ini luas, bermacam-macam. Saudara se-Adam, saudara seiman, ya saudara kerabat dekat, ya dan lain-lain. Ini luas. Pokoknya itu semuanya ada di dalam syariat. Nah, lantas kemana kita harus memanggil itu? Pengetahuan tentang silat dan rahim atau silaturahim itu, ya, tentunya kepada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terlihat, Allah menyampaikan tidak tahu kita, ya, kemana? Tentunya dengan orang yang sudah diutus oleh Allah pelantaran wasilah untuk menyampaikan syariat ajaran yang diajarkan oleh Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin tahu langsung kepada Allah nggak akan bisa, makanya mustahil. Ini dari Al-Quran, ini dari Allah. Oh, pernah kita semua Allah, ya kan? Ya, makanya Allah ajarkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul terus disampaikan kepada para umatnya sampai kepada kita, dan Allah merasa puas, maka disempurnakan waktu itu yang disebut syariatnya namanya Islam, karena Islam itu belum ada namanya sebelum Nabi Muhammad. Ya, Islam itu belum ada, cuman syariatnya sebagian sudah ada nabi-nabi terdahulu. Ya, agamanya belum ada yang disebut Islam. Sebutnya agamanya yang disebut seperti milah Ibrahim, ya kan? Agama Hanif. Islamnya belum ada, cuman ajaran sebagian sudah ada, khususnya tauhidnya. Makanya agamanya agama tauhid. Terus semenjak namanya Nabi Adam, ya kan, Nabi itu banyak. Ya, kalau Rasul hanya 25. Semenjak Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, itu Allah belum merasa puas dengan nasihat, dengan syariatnya, dengan ajaran Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena mungkin karena waktunya. Nabi Adam menyampaikan, dia keburu meninggal, belum sempat tersebar sampai ke Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa. Dikarenakan diangkat ke langit, ya, belum sempat menyampaikan dengan secara rinci dan luas kepada umat
Nah, Allah belum merasa puas, maka dengan diutusnya, dilahirkannya Nabi Muhammad dan diutus sebagai Rasul menyebarkan syariat Allah, belum ada Islam. Allah merasa puas, maka disebut di situ ada Islam. Paham ya? Baru Islam nama agamanya. Jadi syariat kan sudah ada dari dahulu, tapi nama agama Islamnya belum ada. Maka di situ turun surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan bagimu agamamu. Baru sempurna. Bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islama dina, dan saya sudah lega, sudah ridho, sudah ikhlas bahwa Islam untuk agamamu. Baru muncul namanya agama Islam. Tadinya belum legawa sampai Nabi Isa. Nah itu, maka disitulah petikan daripada yang namanya silaturahim, yang melalui syariat Nabi Muhammad yang telah Allah berikan melalui firman-Nya. Sempurnalah di situ. Kenapa? Sampai tersebar luas kemana-mana. Ya, nah silaturahim ini kembali kepada firman Allah. Ya, karena semua perintah Allah itu pasti mengandung hikmah dan manfaat bagi kita. Kita harus yakin, ya. Semua perintah Allah itu pasti mengandung hikmah dan manfaat bagi kita. Dan semua larangan-larangan Allah itu pasti akibatnya mengandung mudarat bagi kita. Itu harus yakin. Sekalipun itu menyakitkan, kalau itu perintah Allah, maka itu ada manfaat bagi kita. Ya. Banyak berkaitan tentang silaturahim, silah dan rahim ya dalam firman Allah, kemudian dijabarkan dalam hadis-hadis Nabi, baik berkaitan secara seadam, seagama, seiman ataupun sekerabat. Itu udah jelas dalam firman Allah surat Al-Maidah pula ayat 1 ya, jelas itu apa namanya firman-Nya. Ya ayuhan nas ittaqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bukan orang beriman. Kalau manusia kan keseluruhan, secara umum. Makanya ini kan dibagi-bagi. Tapi intinya adalah Allah menyuruh secara umum. Wahai manusia semua, bersuku-suku tak, beda bahasa tak, beda agama tak, disuruh oleh Allah. Wahai manusia semuanya, ittaqu rabbakumullah. Kalian bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian semuanya dari satu tubuh. Siapa itu? Adam. Nah, itu semua Adam. Itu disebut saudara secara umum. Min nafsin wahidah, dari satu jiwa, satu napas, satu tubuh, satu jasad. Ya, wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah menjadikan lagi dari Adam itu, dari napas itu adalah pasangan. Siapa namanya? Siti Hawa. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian Allah mengembangbiakan dari keduanya itu rijal, laki-laki, wanisaa, perempuan-perempuan, atau di antara kedua perempuan dan laki-laki, banci dan bencong. Pokoknya mereka itu adalah antara laki dan perempuan, tersebar luas di situ. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu bagi kalian semuanya sangat maha mengawasi, tahu semuanya dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Itu secara umumnya. Jadi suatu rahim itu tidak pandang bulu, ada perintahnya. Nah, kemudian siapa kalau bicara masalah rahim itu manfaatnya, apa gunanya, apa hikmahnya? Karena saya tadi mengatakan
bahwa semua perintah Allah itu pasti ada manfaatnya, ya, hikmahnya, dan semua larangan Allah pasti ada mudaratnya. Jangan kalian minum keras. Tanda tanya, kenapa pasti ada mudaratnya? Kan gitu. Jangan kalian terlalu bergadang lama, pasti kan ada mudaratnya. Bahkan sampai Omah Irama kan bilang bergadang mah boleh bergadang kan gitu. Kalau kita lebih daripada kata-kata bergadang itu akan jadi mudarat, ya, darahnya berkurang dan sebagainya, besok kerja, apalagi ibadah dan semangat, ya. Itulah perintah Allah, pasti ada manfaatnya, hikmahnya, dan semua larangan Allah pasti ada mudarat. Jadi ini harus kita yakini. Ngapain sih kita harus dilarang ini? Ngapain kita harus perintah ini? Nah ini harus kita ketahui. Karena Allah itu tidak menghendaki kepada hambanya untuk zalim. Ya, termasuk salah satunya perbuatan tadi. Walaupun itu semua dari Allah, tapi kita meyakini yang jahat datang dari diri kita, ya asalnya, wasilahnya, pelantarannya, dan yang baik itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita ada rukun iman. Rukun iman yang terakhir itu adalah beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Itu artinya semua keburukan, semua kebaikan itu sudah ditetapkan dan itu diciptakan oleh Allah. Tapi kita jangan menyandarkan semua kebaikan itu langsung, keburukan itu langsung kepada Allah. Itu ada sebabnya. Kenapa dijadikan keburukan? Karena tingkah laku kita sendiri. Karena perbuatan kita sendiri yang Allah bisa menetapkan dan Allah bisa menghilangkan, tergantung perbuatan kita. Tadinya di Lauhil Mahfuz sudah dicatat nih si Anu nanti perbuatannya begini, kehidupannya sengsara, kehidupannya bahagia, udah dicatat. Cuman karena perbuatan kita dirubah oleh Allah di alam ajari sana. Itu yang disebut qada. Kalau qadar beda. Makanya kan percaya kepada qada dan qadar, bukan qada saja, bukan takdir saja, tapi ada qada dan qadar. Qada bisa dirubah, ya, tapi takdir tidak bisa dirubah karena sudah terjadi. Orang lewat jalan tabrak jebret, sudah terjadi. Nah itu mah takdir. Tapi kalau qada belum terjadi, walaupun sudah dicatat di sana, itu bisa dirubah. Itu perbedaannya qada. Makanya salah satu nanti saya terangkan, silaturahmi bisa panjang umur, banyak rezeki. Ya, padahal sudah dicatat nanti kamu mau kere terus, nanti kamu umurnya segini, tapi bisa dirubah. Itu namanya qada. Jadi panjang umur, jadi banyak rezeki. Paham ya? Nah, makanya tadi silaturahmi itu apa namanya? Di antara hikmah-hikmahnya pertama lita'arofu, untuk saling mengenali, ayat berikutnya. Untuk saling mengetahui, saya bisa kenal Bang Uco ya secara dekat, ya tadinya agak jauh dengan ada ini, dia datang ke rumah jadi dekat. Ya, jadi cuma saya belanja aja ke warungnya. Kemudian anaknya di madrasah, nggak tahu Bang untuk coba jarang ketemu kan gitu. Kalau usap itu kata-kata bahasa sana, kalau bahasa kitanya apa ya? Entong ya kalau ini. Entong. Oh iya. Ya kan masing-masing kabilah, masing-masing tempat kan beda-beda ya. Saya di Sunda juga beda-beda. Ada yang di Jawa bilang bus, ya, ada yang bilang buya, kan itu beda-beda. Nah kalau saya punya teman yang sehobi dengan saya, orang-orang Padang itu juga disebut buya, kan? Ya padahal orang biasa, karena untuk mengagumkan bilang buya. Gitu. Kemudian ada lagi Buddha, beda-beda. Ya. Itu karena intinya adalah untuk menghormati. Lita'arofu, untuk saling mengenal dengan silaturahim. Kemudian dengan silaturahim untuk cinta kasih di antara kita, ya, untuk kasih
saya karena orang muslim itu semuanya saudara, khususnya muslim, ya, khususnya muslim. Orang muslim itu semuanya saudara, saudara tidak pandang bulu, tidak berbeda rupanya, kemudian warnanya, bahasanya. Mereka sudah dipanji satu bendera, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia adalah khususnya, ya, itu adalah saudara kita namanya saudara seiman, ya, saudara seiman. Karena kata Nabi, masalul mu'minin alladzina fi tarahumihim wa tawaddihim kamasalil jasad. Perumpamaan orang mukmin dan orang muslim lainnya itu diumpamakan di dalam kasih sayangnya itu perumpamaannya seperti dia satu tubuh kita, anggota badan kita. Idza staqam fu'udhun sailaman. Apabila ada yang rasa sakit di salah satu tubuhnya itu, semua tubuhnya panas, merasa sakit pula, menahan sakit itu. Itulah orang mukmin. Artinya kalau ada orang mukmin yang lain sakit, ya kita ikut sakit. Ya, itulah orang perumpamaan orang mukmin. Jangan terserah dia lah, masing-masing aja. Penting saya mah tidak. Ini namanya tidak ada kepedulian. Tidak ada kepedulian. Sedangkan kepedulian itu adalah perintah. Nabi sudah mengecam man lam yatamma bi amril mukminin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan orang mukmin lain, dia bukan orang muslim. Gitu. Berarti kita bukan orang muslim, bohong. Karena orang muslim mah sakit. Kalau melihat orang muslim lain sakit, yang penting mah saya kaya sendiri, biarin aja tetangga kau miskin, ya. Yang penting mah saya berjalan sendiri, biarin aja orang lain terperosok. Nah ini salah, ya. Apalagi sekarang kalau di media atau di televisi, di internet, ini Islam sudah doang ambil. Setidaknya rasa kasih sayang kita, ya, karena kita silaturahim ke sana untuk berjuang di Palestina, nggak mungkin bisa. Jangankan kita orang kecil, ya, yang mau organisasi Islam aja nggak bisa, karena pemerintah yang baru politik nggak. Front pembela Islam nggak bisa. Tentunya bagi kita cukup dengan doa sebagai rasa kasih sayang kita kepada mereka. Bukan biarin aja ngurusin mereka, negara kita aja masih hancur, ya. Sama kata-katanya seperti tadi, ngapain ngurusin tetangga, ya, berarti ngurusin diri kita. Kalau kita orang muslim tidak seperti itu, di mana saudara kita merasa sakit, di mana saudara kita punya masalah, ya, dan kita punya kemampuan untuk mengatasinya, tentunya dengan musyawarah dan sebagainya. Mari kita beri, insya Allah. Itu untuk apa namanya, mempererat kasih sayang di antara kita, khususnya apa namanya dengan kerabat kita terdekat. Karena kan ada tingkatan-tingkatan. Kita beriman kepada Allah juga, berbakti ke bawah itu ada tingkatannya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, baru kepada yang lain. Ini kadang-kadang orang dibalikkan, ya, didulukan guru daripada orang tua, betul. Ya, kalau guru mau cium tangan, jauh-jauh aja disalami, ya. Tapi orang tuanya boro-boro begitu masuk rumah, ya, begitu aja. Kan udah kebalik. Kan harusnya orang tua dulu. Makanya orang tua itu adalah guru yang paling baik. Walaupun sebodoh-bodohnya guru, sebodoh-bodohnya orang tua adalah guru yang baik. Orang Sunda mungkin buruk-buruk na papan jati, buruk-buruk papan jati. Walaupun apa kayu jati itu kelihatan jelek, tetap manfaatnya besar. Gue paling kuat tuh. Itulah orang tua. Jadi ada tahapannya. Satu rahim juga bersama kerabat dulu, kemudian sesama tangga, sesama saudara dulu. Kenapa?
sementara kita di dalamnya belum, maka itu menjerumuskan diri kita kepada kesengsaraan. Kita berdakwah mengajak orang kebaikan sementara keluarga kita masuk neraka, kan nggak pantas. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu ajak manusia semuanya untuk berbuat kebaikan, tapi kamu lupa kepada dirimu dan keluargamu sendiri. Nah itu. Orang lain masuk surga, kita ini sekeluarga masuk neraka. Nah itu dia. Padahal kita mengajak. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, baru keluargamu, baru orang lain dari api neraka. Jadi kembali, makanya silaturahim ini diantara setelah keluarga, kemudian sama kita ya setempat, termasuk kalau Batak ya. Ya, itu kan kayak tadi sampaikan seperti Tangerang ini, walaupun jauh-jauh tapi itu satu kota. Nah itu baru setelah itu semuanya baru secara umum keseluruhan kalau kita mampu. Begitu, itulah ada tahapannya untuk rasa kasih sayang dan tidak pandang bulu. Intinya kasih sayang itu. Nabi pernah begini Pak, maaf, dalam yang ada tutorial dikatakan Nabi itu ketika mau ibadah di masjid, mau memimpin jamaah sholat, udah setiap hari Nabi begitu siang malam. Itu di perjalanan selalu dihadang oleh orang kafir, diludahin, cerot di setiap lewat, diludahin mukanya. Nabi usah istighfar, jalan aja. Tidak akan Allah mandi kaum fa innahum la ya'lamun. Hidayah. Gitu. Kalau kita kan marah ya. Sudah begitu. Gak ada yang pernah meludahin saya. Apalagi ini orang lain. Lewat lagi setiap sholat begitu, diludahin lagi. Dia berkali-kali setiap lewat. Emang karena gak ada jalannya lewat rumah dia untuk ke masjid itu. Walaupun agak jauh rumahnya. Nah suatu saat orang yang ngeludahin yang menghina Nabi itu emang ininya sifatnya orangnya begitu galak. Orang itu jangan sama Nabi, sama kaumnya sendiri, tetangganya sendiri gak pernah. Namanya akur, galak, benci sama orang lain. Suatu saat dia itu nggak ngeludahin Nabi, Nabi lewat, mana ya yang ngeludahin saya? Kok nggak ada kan? Setelah dia sholat, dia tanya kepada tetangganya, ini yang biasa di sini ngejaga saya siapa? Itu orangnya, ya Rasul. Dia semua orang jahat, yang kepada anda, pada kami semua juga nggak pernah dia. Sifatnya begitu, galak. Kenapa sekarang dia nggak ngejaga saya lagi, nyegat saya lagi di jalan? Sekarang dia lagi sakit. Oh kalau begitu tunjukkan kepada saya mau silaturahim kepadanya. Waduh ya Rasul, jangan, anda yang paling banyak disakiti. Dan akhirnya dengan berita Nabi, tunjukkan itu rumahnya yang sering anda lewati. Yo, didatangi silaturahim, salam, dibuka, terbaring. Lagi sakit orang itu. Begitu melihat, kaget yang sakit itu. Orang yang sangat dibenci, orang yang sangat disakiti, ternyata yang pertama kali silaturahim dan ziarah ke saya. Nggak pernah tetangganya, jangankan tetangga, saudaranya nggak ada yang nengok, kena galak gitu sifat. Akhirnya di saat itu dia bilang, wahai Muhammad, engkau yang sangat banyak aku sakiti, aku hina, aku injak-injak, tapi engkau yang pertama kali menjenguk dan silaturahim kepada saya dalam saat seperti ini. Ushiduka wa ushidullah wa annaka Muhammad dan Rasulullah. Saat ini saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi-Mu dan Nabi Muhammad, engkau sebagai utusan Allah. Itu ya. Jadi secara silaturahim tidak dengan saudara seiman saja. Intinya
adalah mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah, khususnya dalam tingkah laku akhlak sehari-harinya. Kita tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kata Rasul, yang menjadi pewaris saya adalah para ulama. Kan gitu. Nah, kita tahu dari alim ulama terus sampai sekarang. Maka kata Allah, taatlah kepada Allah, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, andai kata umatmu semuanya itu tuhibbunallah, cinta kasih sayang karena Allah dan iman kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya gitu. Artinya ikuti Muhammad. Katakan kepada umatmu seperti itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian cinta dan iman kepada Allah, ikuti saya Muhammad gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti Muhammad itu sama dengan mengikuti Allah, karena kita tak pernah bertemu dengan Allah, tak pernah dan tidak akan pernah mendapat wahyu dari Allah. Yang mendapat itu hanya Rasulullah dan Rasul sebelumnya. Jadi kalau kita mengikuti Rasul, maka kita sama mengikuti Allah. Itu diantaranya, yaitu untuk mahabbah, untuk kasih sayang. Kemudian hikmah dari silaturahim itu juga ada yang disebut namanya panjang umur, membawa rezeki yang berlimpah ruah. Kenapa Ustaz tuh bisa begitu? Ustaz mah kalau bicara nggak dengan kata-katanya sendiri, dengan akalnya sendiri, ya pasti yaitu melalui hadis, melalui dalil, melalui ulama dan ijtihad. Itu yang disebut ahlussunnah wal jamaah. Kan sekarang mau beda-beda, orang itu berpendapat dengan akalnya sendiri. Ini yang bahaya. Makanya mengklaim pemerintah radikal. Radikalnya itu karena dengan akal. Di Islam enggak radikal, enggak ada Islam itu radikal. Individu radikal. Kenapa? Karena dia mentafsirkan Al-Quran, dia menjabarkan dan memahami semua hadis Al-Quran itu dengan akalnya, ya, bukan dengan ijtihad ulama. Akal itu bukan disandarkan kepada mujtahid. Makanya ijtihad dari dulu itu setelah para nabi kemudian sahabat itulah mujtahid sampai pengikut-pengikut. Di luar itu bukan. Maka kata Imam Nawawi begini bilang dalam penafsirannya, man fassara al-Qur'ana birra'yi payak tawabat ada finnar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan akal dan rasionya sendiri, payak tawabat mak ada finnar, siap-siap pertama kali tempat neraka. Nah, waktu bila ini pemahaman beda-beda, diselewengkan. Contohnya seperti enggak jauh-jauh seperti ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu datang yakin. Nah, yakin ini harus pakai penafsiran. Bukan berarti yakin kalau kita sudah ibadah yakin benar, udah nggak usah sholat lagi karena sudah yakin. Nah ini salah. Ini ada kadang-kadang penafsiran sendiri. Yang dimaksud ijtihad ulama yakin itu mati. Sembahlah Tuhanmu sampai kalian mati. Itu paham. Jadi kalau dengan akal dia mengandalkan bahasa itu bukan yang harus kita ikuti secara hakikat, ya, karena ada penafsiran. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya udah nggak usah kita sholat, nggak usah kita usaha, Allah kan pengasih penyayang. Ya salah, karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu penafsirannya Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Itu mufakat ulama. Allah kasih sayang di dunia semua tanpa pandang bulu, orang kafir, orang yang minta ke kuburan, orang yang benar-benar soleh, orang Islam dan sebagainya diberi oleh Allah dengan sugestinya, dengan keyakinannya. Ya, orang mau pergi ke kuburan dikasih, minta ke kuburan dikasih. Orang kafir kaya raya
bahkan Ishak terpuruk. Kenapa? Karena ketidakusahaannya dan tidak keyakinannya. Gitu. Dikasih di dunia, tapi ingat di akhirat Ar-Rahim. Allah mengasihi hanya untuk orang muslim, orang mukmin saja. Yang lainnya ditolak masuk neraka. Gitu. Jadi di dunia mah dikasih, jangan aneh. Kenapa sih kok ulama lu mah kere? Ya. Gitu. Kenapa sih orang Islam kok terpuruk masalah ekonomi? Enggak usah aneh, karena Allah dari awal sudah bilang Ar-Rahman Ar-Rahim diberi, karena orang Islam pada malas, intinya malas. Ya coba kita lihat secara akal nih, kita serupai membuktikan kalau orang Cina itu kan khususnya yang bahan-bahan bangunan itu bersatu, walaupun kerjaannya cuma segitu ya, jauh-jauh bersatu, jalan terus. Itu akal mereka ya, sehingga hartanya melimpah ruah terus. Nah kalau kita mah buru-buru bos ya, ada karena itu sama syariat Islam kita bangun, baik itu di dalam masalah-masalah perjualbelian ya dan lain sebagainya, mundur ya udah susah jadinya ya. Iya, makanya dengan ada silaturahmi seperti ini ya insya Allah yang berjualan jadi lancar, yang punya usaha urusannya juga dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Satu sama lain mengisi ya, satu sama lain mengisi. Insya Allah. Kenapa sih Ustadz kita jadi panjang umur nih? Itu ada hadisnya begini, wasilaturrahim tazidul umra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan bisa memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak bisa diduga-duga. Kok bisa Nabi menyampaikan? Bisa karena Nabi menceritakan sejarahnya umat terdahulu. Gitu. Itu penafsirannya. Baru sampai. Kalau cuma menonton dengan hadis Nabi ya sampai situ saja. Dan dijabarkan dalam tafsir, Nabi menguraikan dulu itu zaman Nabi Sulaiman ada namanya Ahmad Rijal. Ahmad Rijal itu orangnya sibuk dengan pekerjaan. Itu orang. Biasanya kalau orang sana, orang seberang banyak nama Rijal. Ya, itu ada dalam Al-Quran, bagus. Rijal itu karena sebelum di Al-Quran zaman Nabi Sulaiman sudah banyak Rijal juga. Gitu, cuma tergantung ke depannya Rijal apa gitu. Ya, gitu. Hanya Rijal itu kan penerus. Rijal itu adalah orang laki-laki. Nah, biasanya kalau laki-laki penerus. Ya, rojulun, rojulani, rijalun kalau kata cara bahasa Arab itu grammarnya. Artinya rijal penerus, laki-laki, laki-laki gitu. Ya. Nanti lanjutannya apa itu? Bapak Rijal apa? Rijal anu. Nah, ini kan kalau misalnya begini, Rijal kalbi bukan Rijal kalbi ya, tapi Rijal kalbi penerusnya yang haram kalbun. Kalbun itu kan binatang haram, anjing. Ya, penerusnya yang haram-haram. Nah, hilangin itu, jangan dipakai. Makanya tanya ke ustadz kalau ngasih nama itu, ke guru, ke kiai. Rijal kan ada di Al-Quran. Iya benar. Tapi terusannya ya, terusannya apa? Kalau enggak cukup Rijal aja. Udah menerus apa terserah saya. Ya, itu jangan mentang-mentang Al-Quran. Wah, saya dapat nama saya, namanya apa? Jahanam. Bagus dalam Al-Quran ya kata Nabi kan begitu. Artinya apa jahanam? Oh, tersesat. Ya, jangan mentang-mentang Al-Quran. Kalau perempuan anak saya bagus dalam Al-Quran. Ala khanasiyah katanya, karena perempuan khanasiyah. Wah, bagus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khanasiyah katanya. Karena perempuan jadi khanasiyah. Bagus Ustaz. Bagus dari Al-Quran, tapi terburuk dan terperosok, tersesat. Kenapa? Artinya khanasiyah itu setan yang goda di hati manusia. Jadi ngeganggu terus hidupnya kalau namanya khanasiyah. Tanya dulu. Ya baik, terusin lagi. Tadi untuk memberi panjang umur. Nabi Sulaiman itu dulu di zaman Nabi Sulaiman, Nabi menceritakan hadis, menceritakan sejarah Nabi Sulaiman dulu. Yaitu ada Ahmad Rijal, dia itu sibuk sama pekerjaan. Ya, kalau kita mah ya pertaniannya, kalau pedagang sibuk, nggak pernah
silaturahim, nggak pernah ngurusin tetangga, nggak pernah, jangankan sama tetangga, sama istrinya aja kadang kala ngomong, kenapa sibuk? Papa sibuk kerjaan, jangan diganggu. Sibuk, alasannya sibuk. Di zaman itu dia itu ngurusin binatang ternak. Ya. Suatu saat itu binatangnya nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau anjing biasa menggonggong, jadi nggak menggonggong. Kalau kucing biasa mengeong, nggak bisa mengeong. Diam semuanya. Ahmad Rijal bingung. Wah, cari dokter spesialis. Ya, sehat semuanya, tapi kenapa diam? Baru dia bertanya sama istrinya yang tadinya nggak pernah ngomong-ngomong sama istrinya. Silaturahim. Kata istrinya, ini kan masalah-masalahnya nggak kelihatan, nggak tahu. Sakitnya kagak sakit. Yang kita tanyakan kepada yang goib. Maka itu adalah Nabi Sulaiman. Beliau perantara Tuhan yang tahu segala-galanya. Akhirnya dia bersiap diri untuk silaturahmi ke Nabi Sulaiman. Karena ada masalah itu. Tuh. Sebelum ke Nabi Sulaiman, dia juga ke tetangganya silaturahim. Ya, saya mau ke Nabiullah Sulaiman, ada permasalahan, ya, ada masyarakat di antara kami. Tetangganya bilang tumben. Makanya orang mau berbuat baik itu dikatakan begitu. Ada aja halangannya. Mau ke masjid, tadinya nggak pernah ke masjid, tumben. Biarin aja. Orang kita mau berbuat baik, pasti ada sakit kita, ada halangannya. Kita mau naik, pasti ada ujian dan cobaannya. Tidak pernah Allah berikan sesuatu kebaikan yang meningkat dan sukses sebelumnya ada fitnah dan godaan, ujian bagi kita. Orang semakin beriman, semakin banyak ujian. Orang mau sukses ke atas, pasti semakin banyak cobaan. Nah, itu harus kita yakini. Dan kita harus bisa melewati ujian-ujian itu. Kalau kita bisa, berarti timbul kesuksesan. Kalau kita tidak, mungkin setara atau bisa terpuruk. Paham? Nah, itulah. Makanya Ahmad Rijal banyak ujian yang begitu, ketemu Nabi Sulaiman juga bingung, baru kali ini Anda pergi ke sini, yaitu Nabiullah, karena saya ini mau bertanya, saya punya peliharaan ini, kenapa kok nggak mau ini? Karena yang tahu bahasa binatang itu Anda, kan itu mukjizat Nabi Sulaiman. Ya. Oh, Nabi Sulaiman bilang begini, saya nggak bisa mengucapkannya ulang karena firman Allah turun. Ya. Firman Allah, wahyu Allah turun kepada Nabi Sulaiman yang menyakitkan Ahmad Rijal, takut mengganggu ya Ahmad Rijal, jiwanya Ahmad Rijal. Udah pulang urusin lagi. Nah, karena perintah Nabi Sulaiman diurusin lagi, tetap nggak mau. Makan nggak mau, minum nggak mau, bersuara nggak mau, balik lagi begitu lagi. Ketiga kalinya baru nyampaikan Nabi Sulaiman, hai Ahmad Rijal, sesungguhnya anjing dan kucing dan binatang yang lain itu yang kamu pelihara pada diam, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau berbicara, umur kamu 40 hari lagi. Maka dia itu sedih, mau ditinggalkan majikannya. Itu. Maka sebelum itu Ahmad Rijal baru bilang kepada tetangganya, umur saya 40 hari lagi, karena nggak akan meleset, namanya wahyu firman Allah itu melalui nabinya, kan itu ya. Maka saya mohon maaf, silaturahmi terus, nanti saya kapanin, nanti saya kuburkan, disiapkan semuanya itu ya. Ketika dia mau silaturahim, sampai kepada silaturahim orang tuanya yang tak pernah di silaturahim di Hadramaut di Mesir, di kota di pedalaman, di kampung pedalaman itu nggak pernah dihubungi oleh dia, sampai dia datangin. Karena dia mau mati. Nah, ibunya yang sudah tua renta, alhamdulillah, mudah-mudahan engkau panjang umur, banyak rezekinya, sehat walafiat. Nah, begitu cerita pendeknya.
orang-orang udah siap-siap untuk nanti si Ahmad Rida itu mau mati ya, 2 minggu, 1 minggu, 1 hari, lewat 1 hari kagak mati juga itu Ahmad Rida. Ya bingung, ini kan firman Allah melalui Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman lagi, kenapa kok saya masih sehat bugar begini? Sulaiman juga bingung, kenapa firman meleset? Terturun lagi firman Allah, tanyakan sebelum terjadinya. Nah, ditanyakan ke Ahmad Rida, ternyata Ahmad Rida suka silaturahim, buat baik. Nah, disitulah dengan doa orang tuanya pula supaya panjang umur. Jadi Allah mengundurkan tuh ketetapannya di sana, dihapus. Konon katanya ditambah 400 tahun. Konon katanya ditambah 40 tahun lagi. Pendapat. Jadi panjang umur. Itu sebab-sebabnya menjadi panjang umur. Jadi jangan monoton, jangan kaget kalau silaturahmi itu bisa panjang umur ya, karena ada sejarah dan hadisnya. Hadisnya mengambil dari sejarah Nabi Sulaiman tadi. Silaturahimlah kalian, karena silaturahim menjadikan panjang umur bagi kalian dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masalah rezeki kalau kita datang silaturahim ya, yang tak pernah minum ini apa namanya, larutan darah di rumah, sekarang alhamdulillah saya jadi bisa minum. Nah, rezeki kan? Iya, apalagi silaturahimnya dengan keluarga ya. Datang silaturahim bawa anak, mungkin ngasih, kita nggak enak ngasih ke anaknya kan buat jajan. Yo, ya buat jajan kan rezeki. Itulah di atas secara logika ya, secara sempitnya seperti itu, secara luasnya ya banyak. Bisa. Dan yang terakhir, silaturahmi itu manfaatnya lil ittihad, untuk persatuan. Karena Islam tidak akan tersebar kalau nggak ada persatuan. Persatuan didapat dengan dakwah Nabi, ya bukan dengan kekerasan. Ya, Islam tersebar, ingat, bukan karena dengan kekerasan. Ya, Islam tersebar karena dakwah Nabi. Ya, dakwah Nabi menimbulkan persatuan. Tadi silaturahim kemana-mana Nabi, orang bersatu. Tuh, yakin dengan sabda Nabi, yakin dengan ceramah Nabi, mengangkat Islam sampai ke negara Indonesia. Ya, yang awalnya melalui negara Aceh. Aceh disebut Serambi ya. Karena Islam mulai dari sana dulu, baru ke Jawa. Nah, itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan dakwah Rasul yang lemah lembut. Ya, kemudian silaturahmi ke orang-orang kafir yang tidak beriman, yang mau silahkan. Nah, yakin baru ikat persatuan. Logikanya, kalau kita mau nyambung rumah di depan ada sampah, pakai lidi satu lidi. Lama ya, walaupun bisa lama untuk membuang sampah itu. Kalau dipaksa bisa patah, ya. Tapi kalau kita ikat lidi itu jadi satu, wah cepat tuh. Nah itulah perumpamaannya, bersatu. Al-ittihadu qawiyyun wa tafarruqu du'fun. Bersatu kita teguh, bercerai kawin deui. Bercerai ya bukan kawin lagi. Baji mah ketawa kalau masalah kawin itu urusan baji itu. Ya intinya untuk bersatu, apalagi di saat-saat akhir zaman nanti Islam banyak tapi diombang-ambing seperti buih di tengah lautan. Nah ini pasti yang menghancurkan bukan orang kafir udah jelas, tapi yang menghancurkan orang muslim sendiri yang disetir oleh orang kafir. Itu sudah gak aneh. Udah sampai akhir zaman seperti itu, diombang-ambing. Islam mayoritas di Indonesia itu paling banyak ya, tapi yang diombang-ambing keimanan Islam itu juga di Indonesia kebanyakannya. Kalau di sana mah bersatu, walaupun Syiah ya, Sunni, kemudian Persis dan sebagainya, nggak ada yang ribut, bersatu. Ya, kita ini di Indonesia mayoritas Islam beda-beda. Wah, masalah itu ribut, masalah gabut ribut, masalah salat tarawih beda ribut. Orang mereka yang mempunyai mazhab aja enggak ribut, malah saling mendukung. Kita bawahan mazhabnya, pengikutnya malah ribut. Kenapa? Nggak tahu ilmunya.
tahu ilmunya ternyata saling juga menghormati. Orang Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Maliki, ya. Kemudian Imam Hambali, Ahmad bin Hambal jadi muridnya Imam Syafi'i. Yang tidak bertemu itu hanya Imam Hanafi karena dia duluan meninggal, ya, di Irak. Nah, Imam Maliki itu di Madinah. Kehabisan ilmunya Imam Maliki kepada Imam Syafi'i, maka Syafi'i disuruh belajar ke Irak. Karena di Irak sudah meninggal Imam Abu Hanifah, penerusnya Imam Muhammad. Jadi sampai semuanya itu bersatu. Kenapa kita pengikutnya ribut kok, ini NU, ini Muhammadiyah, ya, beda-beda. Nah, ribut terus karena nggak tahu ilmunya. Atau pemimpin kita yang kita ikuti nggak ribut, saling berguru, saling menghormati. Nah, ini di akhir zaman tetap dengan adanya kesempatan seperti itu diombang-ambing oleh orang kafir, menyetir doang, yang merusak orang Islam. Labelnya kiai, ulama, ustadz, di Qurannya, di hadisnya, katanya diharamkan untuk merokok, ini, ribut, ya, gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah tahu semuanya, tahu di sana ada jalurnya. Madhabah nggak pernah, ya, itu makanya bukan main. Kalau di Jawa Imam Nawawi, ya, itu fatwa terbanyak, bahkan orang yang paling banyak pembikin Alkitab, kitab kuning itu di Indonesia, beliau. Sampai tersebar kitab-kitabnya banyak di pesantren-pesantren se-Indonesia. Terbanyak namanya Syekh Nawawi di Banten. Beda Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi, dua-duanya bisa disebut imam, tapi beda. Kalau Imam Nawawi yang dimaksud pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi yang mengikuti sunnah Ahlussunnah wal Jamaah setelah wafatnya Imam Syafi'i, adanya di Damaskus, ya, itu. Tapi kalau yang Syekh Nawawi ini adalah di Banten, beda. Tapi dua-duanya yaitu mazhabnya Syafi'iyah. Karena di Indonesia terbesar bermadhab kepada Imam Syafi'i. Walaupun tidak ke Imam Syafi'i, semuanya harus satu. Karena apa? Karena Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya itu berguru bersama, akur bersama. Cuma jalannya berbeda-beda. Bapak mau ke Jakarta, ada yang lewat jalan tol, ada lewat Kalideres, ya, beda-beda kan? Ya, tapi yang penting sampai ke Jakarta. Itu syariat berbeda-beda, tetapi kita seakidah, seagama. Tidak boleh saling tuding-menuding, tidak boleh saling gontok-gontokan. Semuanya untuk silaturahim, adanya kasih sayang di antara kita. Secara luasnya di antara saudara ada, mau orang kafir tak, mau orang muslim, semua itu saudara seadam. Ya, kata Allah, tasa'aluna bihi wal arham, engkau minta kepada Allah, ya, dengan pelantaran rijal dan nisa, laki dan perempuan keturunan Nabi Adam, wal arham, dan menjaga silaturahim di antara mereka semuanya. Insya Allah. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Saya banyak kekurangan permasalahan ini. Kalau ada sesuatu yang kurang, nanti saya tanyakan lagi ke guru saya cari-cari lagi pengetahuan yang lain, karena masih banyak lagi ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan. Kalau yang benar dan itu dianggap benar, insya Allah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong diamalkan, Pak, ya. Amin. Kalau yang buruk jauhkan. Saya mohon maaf, semua kesalahan dari saya, ya, yang kebaikan dari Allah. Setidaknya sedikit kita mengamalkan apa yang baik itu, ya, itu menjadi cahaya bagi kita. Kalau kita mengamalkan semuanya seperti Nabi, nggak mungkin bisa. Karena yang sempurna hanya Nabi. Ya, kita pasti punya kekurangan. Ini seperti Nabi nih, ini sholat seperti Nabi nih, ini muamalah seperti itu, tidak 100%. Ya, karena yang sempurna hanyalah Nabi Muhammad. Ya, akmaltu lakum dinakum. Ya, aku sempurnakan itu. Muhammad, yang lain mah nggak sempurna. Kan ada hadis seperti ini, sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Ya, walaupun kita setahu-tahunya sholat seperti Nabi, pasti kurang, nggak sempurna. Paham? Ya, setidaknya sedikit aja
kita seperti Nabi, ya insya Allah cahaya kita ya membawakan nanti sebagai jembatan kita jadi umat Muhammad diakui, sehingga Nabi Muhammad memberikan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Ini orang jadi umat saya minta tolong kepada Allah, dia beri syafaat. Alhamdulillah. Atau mungkin ada yang kurang dipaham, masukannya barangkali sedikit saja ya. Nanti kita bahas, bukan bertanya, karena saya yakin di sini juga banyak yang lebih tahu ya. Karena maziah itu kata Nabi diberikan kepada siapa saja ya. Kepandaian, kepintaran, ilmuwan itu diberikan, keistimewaan diberikan kepada siapa saja, tidak pandang bulu ya. Jadi nggak boleh saling memojokkan orang lain, menghina orang lain, karena maziah keistimewaan punya didapat oleh orang lain ya. Orang jangkung nggak boleh menghina orang pendek ya, karena orang pendek punya maziah, punya keistimewaan. Orang jangkung mah mudah ngambil buah di atas, orang pendek kan susah. Nah, minta tolong ke orang jangkung yang di. Nah, begitu masuk lubang atau pintu pendek yang segini ya, orang jangkung kan susah masuk, minta tolong kepada orang pendek. Nah, punya keistimewaannya masing-masing. Sekalipun kita seorang pemimpin, raja raja hutan, singa, nggak boleh menghina tikus. Satu saat dia terjerat, ya, terperangkap. Mau nggak ada yang bisa nolong. Begitu ada tikus, digigit dikit. Lama-lama itu yang menjerat terlepas. Dia tadi menganggap kamu orang bawah yang saya anggap hina, ternyata kamu luar biasa, punya keistimewaan. Tuh, seorang pemimpin nggak boleh menghina rakyat yang kecil. Begitupun rakyat yang kecil nggak boleh kita menghina para pemimpin, ya, apalagi menistakannya. Karena pemimpin juga adalah aturan main. Allah kita taatkan, Rasul kita taatkan, baru ulil amri para pemimpin. Ya, bisa. Silakan Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdzul mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallimna wal muslimin wa sallimna wa qana Indonesia min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.